Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus lahir pada tahun 1500 Masehi dengan nama penuh Sayyid Ja'far Shodiq Ahmad Khan. Beliau berasal dari Palestina, khususnya dari kota Al-Quds. Kemudian, bersama dengan ayahnya Sunan Mudung dan Sunan Gresik, beliau hijrah ke Kepulauan Jawa. Menurut cerita babat Tanah Jawi, pada masa itu, di Jawa, seseorang yang menjadi pusat perhatian adalah seorang guru yang memiliki 3 murid. Murid-murid tersebut adalah Arya Penangsang, Sultan Pajang, dan Sunan Prawoto. Namun, dari ketiga muridnya, guru tersebut sangat mencintai Arya Penangsang. Alasannya adalah karena beliau mengetahui bahwa suatu hari nanti Arya Penangsang akan menjadi pemimpin yang sangat dihormati oleh teman maupun lawan. Sifat gagahnya yang terlihat meskipun kadang-kadang kurang teliti dalam mengambil sikap, adalah bukti dari potensinya. Awalnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Tajuk, dan telah mengalami perkembangan menjadi sebuah kota berkat upaya seorang Kiai Telingsing. Kiai Telingsing adalah seorang Muslim yang berasal dari negara tetangga, tepatnya dari Tiongkok, Cina. Namun, pada abad ke-15, beliau memutuskan untuk bermigrasi ke Tajuk dengan tujuan menyebarkan agama Islam di sana. Wilayah ini kemudian menjadi cikal bakal dari wilayah Kudus. Kiai Telingsing mendirikan sebuah masjid dan pondok pesantren. Setelah Ja'far Shodiq tiba di pondok pesantren tersebut untuk menjadi santri, beliau dipilih menjadi generasi penerus Kiai Telingsing karena kualitas dan kebajikan yang terlihat dalam dirinya. Sebagai penghargaan, Ja'far Shodiq dianugerahi gelar Waliul Ngilmi. Di sisi lain, Ja'far Shodiq memiliki peran sebagai penghulu di Kesultanan Demak. Namun, beliau memilih untuk meninggalkan segalanya demi menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan hidup bersama kelompok kecil jamaah yang terdiri dari murid atau santrinya sendiri, yang sebelumnya beliau bawa dari Kesultanan Demak. Dalam versi lain, disebutkan bahwa santri-santrinya sebenarnya adalah kelompok tentara yang dulunya merupakan bawahannya saat beliau terlibat dalam perang melawan Majapahit dan menjadi panglima perang menggantikan ayahnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ja'far Shodiq dan santri-santrinya bekerja di ladang. Melalui pendekatan kultural, seni budaya, dan dakwah Islamiyah, Ja'far Shodiq berhasil mengislamkan banyak penduduk di daerah tersebut. Bukti nyata dari hal ini adalah Menara Kudus, yang merupakan hasil dari penggabungan budaya Hindu, Cina, dan Islam, menciptakan representasi menara multikultural. Hal ini akhirnya menghasilkan ideologi pencitraan tertentu terkait dengan Kanjeng Sunan Kudus. Selain mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya, Sayyid Ali Murtado, Ja'far Shodiq juga mengambil kesempatan untuk memperdalam ilmu agama di Padepokan atau Pondok Pesantren Kiai Telingsing. Selanjutnya, beliau juga mencari ilmu dengan berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Ja'far Shodiq sangat antusias dalam belajar dari Kanjeng Sunan Kalijogo, dan bahkan Sunan Kudus mengadopsi metode dakwah yang toleran terhadap budaya, kultur, dan kesenian agama lain yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Oleh karena itu, Ja'far Shodiq banyak mengadopsi metode-metode dakwah yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam di Kudus. Dahulu kala, terdapat sebuah legenda tentang Sunan Kudus yang berhasil membangkitkan simpati penduduk yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Sunan Kudus dengan penuh kesabaran mengunjungi penduduk dan mengundang mereka untuk mendengarkan ceramah agung yang akan disampaikannya. Untuk menarik perhatian dan simpati penduduk, beliau meletakkan seekor kerbau bernama Gumarang di depan masjid. Kemudian, dengan keahliannya yang luar biasa, beliau menjelaskan isi surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Sunan Kudus juga mahir dalam menciptakan cerita-cerita menarik tentang ilmu ketuhanan yang saling terkait, sehingga para penduduk terpikat dan ingin datang kembali untuk mendengarkan ceramah agung yang lebih lanjut. Salah satu warisan dari Sunan Kudus adalah Masjid Agung Kudus yang juga dikenal sebagai Masjid Menara Kudus. Beliau meninggal dunia pada pagi hari di dalam Masjid Menara Kudus ketika sedang memimpin sholat subuh berjamaah. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1550 Masehi,
dan beliau juga dimakamkan di sana.